Selamat jumpa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari Tongkonan Kendari, kami menyapa Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi pada Renungan Harian Toraya edisi Rabu 26 Agustus 2020. Karena itu marilah kita siapkan bacaan kita, yaitu dari kitab Keluaran pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 22. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Sungguh agunglah karyamu, ya Tuhan, dan sungguh patutlah kami mengucap syukur kepadamu. Hari karunia Tuhan, Rabu 26 Agustus, kami boleh nikmati saat ini. Dan dalam perenungan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa arti dan makna firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22, firman Tuhan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang dibunuh. Tidak ada orang dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atau hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinyalah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan ia tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba."
ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Pergilah dia makan. Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, yaitu menjadi orang. Wah, ini menjadi tahu. Dan pepasan tomatua nakua melada amelo komipia dan nopa menjadi tahu. Jadi apa batonan nate? Buto mi pekutana apa to ngaratu nasang atau raya menjadi tahu. Ia tu menjadi tahu tania ia mana ke tamma imasikola sia manarang tai na yaman na to sangadina la situru duka kakinan sia pesiparan maelo ya. Jadi menjadi tahu bisa duka di pokada bisang kanandai kalena dewasa. Jadi susidu kamu tu to na papayan puang lako tauna yamatu Musa. Ya. Na pelei Musa sia na pasadia tu la mendadi tope sumbungan puduk na puang. Ia matu tonaba puang matua lako tondok Mesir. Musa nada imelo la umpoko itu apa nasanga puang. Jadi apa yang menjadi perenungan kita dalam hal ini, bahwa Musa dikatakan tadi setelah dia dewasa, ia bisa menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Namun demikian ia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan perkara. Apa yang dilihatnya ketika orang Mesir yang memperbudak orang Ibrani saudara-saudaranya betul-betul dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena itu Musa bertindak membunuh orang Mesir yang melakukan kesalahan kepada orang Ibrani. Jadi kondisi ini kemudian diketahui oleh Firaun, dan Firaun pun berencana untuk membunuh dia. Karena itu Musa melarikan diri. Ia pergi jauh dari istana Firaun dan ia sampai di daerah Midian, dan di sana ia berjumpa dengan Rehuel, ya, seorang imam yang memiliki 7 anak perempuan. Dan akhirnya singkat cerita
Musa mendapatkan seorang anak dari Rehuel untuk menjadi istrinya, dan ia melahirkan seorang anak yaitu Gersom. Jadi biasanya suluk solanasang langka tuanta ya ke masikola ki batu ke tamma aki labiraka ke makjama miki ya merasa Buddha mo tatandai biasa butu mito Buddha miki itu usatuan kamanaranganta ya Buddha duka tu usatuan kasugiranna tapi tang malolo tu penggauranna siapa siparanna umpamala kuate ya merakati itu disanga jadi tahu menjadi orang suluk solanasang la tontong ki la umpamadiongan kaleta nadai puang matua ulendui cara Tuhan sendiri. Jadi Tuhan tidak miskin cara untuk mau membentuk kita mau jadi apa kita. Tuhan telah merancang dan merencanakan bagi saudara dan saya. Persoalan bagi kita ialah sejauh mana kita melakukan kehendaknya sehingga kita juga boleh menikmati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu serahkanlah seluruh masa depanmu kepada Tuhan. Mendari tahu batonanna kumua la bisa ki ingkanandai kaleta, la bisa ki lopian kaleta na den dewasa. Yang begitu pakilala lako kita solanasang na puang mura untundui ki solanasang. Amin. Kita sambayang. Mati ikalemi o puang kini usorong ite agan katuangki. Kumua pura misuka mo lako kale si misaki. Kamu o puanga tu tontong unada ikan ni la umpanundu mele te katuan misorongang kan ni. Kumua ki bisa duka la ulopian ni te katuan la bisa ungkanandai kaleki la mendari taumi tu la umposarai sia umpoga itu la na pomelona sangami na pomalabi sangami na pokaluangan ni parentami ya moto opuang tundui mo kani sisola puasa penamasalo mi lan sangan na pong kipong Yesu ki masambayang. Amin.